Nama saya Cecilia Novena Fiora Pangestika dari kelas KG 1B dengan NIM 311211106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara memasang kusen aluminium. Sebelum kita mengetahui cara pemasangan kusen, sebaiknya kita mengetahui apa itu kusen. Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan daun pintu dan daun jendela. Selain itu, kusen dapat digunakan untuk menyekat dinding bangunan atau pemisah antara ruangan. Ada beberapa jenis kusen kayu menurut materialnya. Yang pertama ada fiberglass. Fiberglass terbuat dari bahan pembuat kaca yang memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan perubahan suhu ruangan. Yang kedua ada UPVC. UPVC ini merupakan suatu materi bangunan berbahan plastik yang dilengkapi dengan rangka terbuat dari besi sehingga memiliki kekuatan yang lebih dari kusen kayu dan aluminium. Yang ketiga ada kusen kayu. Mempunyai nilai penyekat panas yang baik dan pada umumnya tahan terhadap pengaruh cuaca. Kusen ini memiliki kelemahan yaitu mudah dimakan rayap, sehingga harus dilapisi cairan anti rayap sebelum dipasang. Dan yang terakhir yaitu kusen aluminium. Aluminium ini lebih tahan lama dan tidak menyusut seperti kayu atau perubahan bentuk atau melengkung akibat perubahan cuaca. Aluminium ini mempunyai kelebihan yaitu tahan keropos, anti rayap, anti air, dan bobotnya yang ringan tapi kuat. Kita masuk ke metode pelaksanaan. Pertama yaitu persiapan dengan pembuatan dan pengajuan gambar soft drawing pekerjaan kusen. Lalu persetujuan material yang akan digunakan, kemudian persiapan lahan kerja. Selanjutnya ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu kusen aluminium, yang kedua yaitu daun pintu atau jendela, yang ketiga visor, yang keempat bor tembok, yang kelima meteran, yang keenam silen, yang ketujuh obeng, dan yang kedelapan waterpass. Tahap kedua yaitu pengukuran dan pembuatan kusen aluminium. Dengan melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan yang akan dipasang kusen, lalu membuat kusen dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan soft drawing yang telah disetujui. Tahap yang ketiga yaitu pemasangan kusen pada dinding. Pertama, persiapkan lubang pada dinding batu bata atau dinding gipsum sesuai dengan ukuran kusen yang akan dipasang. Kedua, meletakkan kusen pada dinding yang telah dilubangi. Sebelum kusen dipasang ke dinding harus dicek terlebih dahulu elevasi dan kesikuan kusen dengan alat bantu waterpass atau unting-unting. Yang ketiga, buatlah lubang pada skrup melalui lubang pada kusen. Setelah itu, masukkan visor ke dalam lubang bor dan ambil obeng untuk mengencangkannya. Setelah kusen aluminium terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan frame untuk pintu atau jendela dengan menggunakan penggantung engsel yang diskrup ke kusen. Dan yang terakhir yaitu finishing, yang dilakukan menggunakan silen untuk menutup celah antara dinding dengan kusen. Pengisian dilakukan sampai tertutup semua celah antara dinding dan kusen. Demikian langkah-langkah pemasangan kusen aluminium dengan benar sehingga bangunan menjadi tampak lebih indah. Berikut adalah analisis struktur teks. Di bagian pernyataan umum, yaitu pemasangan kusen aluminium adalah salah satu bagian yang penting dalam suatu bangunan, dan kusen merupakan tempat peletakan daun pintu dan daun jendela.
Selanjutnya di bagian langkah-langkah, pada slide keempat sampai slide ketujuh menunjukkan langkah-langkah pemasangan kusen aluminium. Dan yang terakhir di bagian penegasan ulang, yang berisi demikian langkah-langkah cara pemasangan kusen aluminium dengan benar sehingga bangunan tampak lebih indah. Analisis kaidah kebahasaan. Pertama ada kalimat imperatif. Bentuk dasar pasang ditambah imbuhankan menjadi pasangkan. Bentuk dasar buat ditambah imbuhanlah menjadi buatlah. Bentuk dasar masuk ditambah imbuhankan menjadi masukkan. Lalu ada konjungsi temporal, yaitu selanjutnya, kemudian, berikutnya, setelah itu. Selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Pertama, persiapkan lubang pada dinding batu bata atau dinding gipsum. Yang kedua, buatlah lubang untuk tempat skrup. Yang ketiga, masukkan biser ke dalam lubang bor dan kencangkan. Selanjutnya ada kalimat informatif, yaitu fiberglass terbuat dari bahan pembuat kaca dan memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan perubahan suhu ruangan. Selanjutnya, aluminium lebih tahan lama dan tidak menyusut seperti kayu atau perubahan bentuk atau melengkung akibat perubahan cuaca. Yang terakhir, kayu memiliki daya tahan yang tinggi, mempunyai nilai penyekat panas yang baik dan pada umumnya tahan terhadap pengaruh cuaca. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.